الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, para jamaah, melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Hikayah. Al-Hikayatul Khamisatu fi Mas'alatil Haidi. Al-Hikayatul Khamisatu, hikayah cerita yang kelima, fi Mas'alatil Haidi, di dalam masalah haid. Al-Hikayatul Ula, hikayat yang pertama dari hikayat yang kelima ini, itu fi wujubi, di dalam kewajiban, ma'rifati masailil haidi, mengetahui masalah haid, lin nisa'i, pada manusia, pada perempuan, lin nisa'i, pada perempuan. Wajib hukumnya mengetahui masalah haid bagi orang perempuan. Kenapa? Ya karena dia yang mengalami haid. Jadi orang perempuan itu wajib hukumnya mengetahui masalah haid. Kila, dikatakan, anna Syekha al-Malibari, bahwasanya Syekh al-Malibari, lamma allafa, tatkala menyusun siapa Syekh Malibari, kitabahu, kitabnya Syekh al-Malibari, Fathul Mu'in, yaitu kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini karangan Syekh al-Malibari. Tatkala beliau mengarang kitab ini, menyusun kitab Fathul Mu'in ini, lam yaktub, tidak menulis siapa Syekh al-Malibari, fil haidi, di dalam masalah haid, illal qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi memang di kitab Fathul Mu'in itu soal haid itu nggak banyak dibahas sama Syekh Malibari. Soal haid ini sedikit doang dibahasnya, soal haid. Fasu'ila, maka ditanya siapa Syekh Malibari, anzalika, dari demikian. Ya Syekh, kenapa kok soal haid di kitab Fathul Mu'inmu ini cuma sedikit kamu bahas, nggak banyak bahas soal haid di kitab Fathul Mu'in. Ini kan kitab yang sangat terkenal nih, Fathul Mu'in. Faqala, maka menjawab siapa Syekh Malibari, rojulun, laki-laki, ma yahidu, tidak haid siapa rojul. Wal mar'atu, sedangkan perempuan, itu matas alu, tidak nanya siapa mar'ah. Jadi kayak ada tendensi apa gitu Syekh Malibari ini, ketika ditanya kenapa kok soal haid ini nggak dijawab, nggak dibahas, kata Syekh, laki-laki nggak haid, sedangkan perempuan nggak nanya soal haid. Jadi kayak ada sesuatu gitu. Makanya wajib hukumnya bagi perempuan itu untuk mengetahui masalah haid. Nah, Syekh Malibari bilang, mau ngapain dibahas, perempuan juga pada nggak nanya. Maksudnya orang-orang saat itu, para wanita pada nggak nanya soal haid. Al-hikayatu saniyatu, hikayah yang kedua, fintiha il haidi. Itu cerita kayak gini kan penting kita tahu sesuatu dibalik penciptaan gitu, sesuatu dibalik kitab, sesuatu dibalik kejadian ini ada apa gitu. Jadi ini kenapa kok tidak nggak membahas soal haid panjang lebar di kitab Fathul Mu'in? Itu jawabannya beliau itu. Al-hikayatu saniyatu, hikayah yang kedua dari hikayah yang kelima, fintiha il haidi, di dalam selesainya haid, inda ru'yatil bayadi, ketika melihat putih, ketika melihat warna putih, yusbihu, yang menyerupai apa warna putih, al-mikhoto, pada ingus, indal hanafiyati, menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, haid itu selesai, dianggap selesai kalau cairannya itu sudah berubah dari yang darahnya merah berubah menjadi darah putih kayak ingus, jadi putih ke kuning-kuningan. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya sa'an, kelakuan, ja'at, pernah datang, hu, pada Abu Hanifah, ja'at, pernah datang, hu, pada Hanafi, pada Imam Abu Hanifah, imro'atun, siapa perempuan, wa huwa, sedangkan Abu Hanifah,
Itu fi majlisi darsihi, di majlis pengajaran, di majlis pelajarannya Abu Hanifah. Wa waqafat, dan berdiri siapa imro'ah, siapa perempuan bil babi, di pintu. Abu Hanifah lagi ngajar di kelasnya, di majlisnya, ada perempuan datang kemudian berhenti, diem, berdiri di depan pintu. Wa arsalat, dan mengirim siapa perempuan, ma'a ahadir rijali, bersama salah satu laki-laki. Ma'a ahadir rijali, bersama salah satu laki-laki. Mengirim apa? Tufahatan, sebuah apel. Tufahatan apel. Fiha, di dalamnya apel, al-ahmaru, ada yang merah. Wa fiha, dan di dalamnya tufaha apel, al-asfaru, ada yang kuning. Jadi perempuan itu ngutus, nitip, tolong nih apel ini kasih ke Syekh, ke Imam Abu Hanifah. Tolong kasih ke Abu Hanifah apel ini. Walam mastamalaha, dan tatkala menyerahkan siapa ahadir rijal, salah satu orang laki-laki tadi, menyerahkan siapa ahadir rijal hak pada tufahah, hak pada apel. Ketika orang itu menyerahkan apel kepada Imam Abu Hanifah, qala, maka berkata Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah, lirojuli, pada laki-laki tadi. Nanyalah Abu Hanifah, man, siapakah, arsalaka, yang mengutus siapa, man, kepadamu, biha, dengan tufahah. Kamu apel ini dari mana? Siapa yang ngirim apel ini? Qala, maka berkata ar-rajulu, siapa orang laki-laki tadi, imro'atun, yang ngirim itu imro'atun, perempuan, waqifatun, yang sedang berdiri, bil babi, di pintu, tantaziru, yang menunggu siapa imro'ah, al jawaba, pada jawaban. Perempuan ini nanya, tapi nanyanya nggak pakai pertanyaan, nanyanya pakai apel. Apel yang di dalamnya ada merah dan ada kuningan. Lalu katanya, siapa yang ngirim? Itu perempuan lagi berdiri, dia lagi nunggu jawaban. Ngirim apel, nunggu jawaban. Kalau kita ada orang ngirim bunga, nunggu jawaban, tahu artinya. Ustadz Uzje dikit lagi ngajar, dikasih bunga. Siapa yang ngirim? Tuh perempuan lagi di sono nunggu jawaban. Nah itu kan tak tahu itu apa maksudnya itu. Ini ngirim apel merah. Ini kalau bukan orang alim nggak ngerti ini maksudnya. Qala, maka berkata Abu Hanifah, tak, siapa Abu Hanifah? Oh, araftu, aku tahu. Araftu, tahu siapa aku, su'alaha, pertanyaannya si imro'ah. Oh iya, tahu aku pertanyaannya si perempuan tadi. Summa ahoza, kemudian mengambil siapa Abu Hanifah, at-tufahata, pada apel. Diambil apelnya, fasakoha, maka membelah. Fasakoha, maka membelah siapa Abu Hanifah, ha, pada apel. Wana walaha, dan memberikan siapa Abu Hanifah, ha, pada si apel, ha, pada apel, ar-rajula, pada orang laki. Dibelah apelnya, lalu dikasih ke orang laki-laki itu. Enggak juga jawab apa-apa. Jawabannya cuma pakai apel yang dibelah. Waqala, dan berkata siapa Abu Hanifah, lahu, pada rojul, lahu, pada orang tadi, izhab, pergilah kamu, biha, dengan perempuan, biha, dengan apel, wasalimha, dan sampaikanlah kamu, ha, pada apel, laha, pada si imro'ah. Pergilah kamu membawa apel ini, serahkan apel ini, laha, pada perempuan. Fa'ahozatha, maka mengambil siapa perempuan, ha, pada apel, wazahabat, dan pergi siapa sih perempuan. Ini tinggal murid yang bengong. Apa pertanyaannya, apa jawabannya? Nanyanya pakai apel, jawabannya apelnya dibelah. Hazihi, ini keterangannya. Hazihi, adapun ini, imro'atun, seorang perempuan, ja'at, yang datang imro'ah, tas'alu, yang bertanya siapa imro'ah, Aba Hanifata, pada Abu Hanifah, andamil haidi, tentang darah haid. Perempuan ini datang kepada Abu Hanifah, ternyata bertanya tentang darah haid. Wazalika, dan demikian itu darah haid, iza tahawwala, jika sudah berpindah, sudah berubah,
jika sudah berubah launud dami apa darah, apa warna darah, launud dami apa warna darah, min ahmaro dari merah, ila asfaro ke kuning-kuningan, hal tatharu apakah dapat suci, apakah suci, hal tatharu apakah suci siapa si imro'ah. Jadi ternyata apel itu menunjukkan tentang haid. Kalau darah itu dari merah kemudian ke putih-putihan seperti warna putihnya ingus itu, jadi ke kuning-kuningan, apakah itu tandanya sudah berhenti haidnya? Fa'ajaba, maka menjawab hak pada imro'ah Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah, bisikit tufahati, bisikit tufahati dengan membelah apel, isarotan sebagai isarah, isarotan sebagai isarot, sebagai tanda laha pada perempuan, hatta taroina sehingga melihat siapa si imro'ah, al-qissota pada belahan apel, al-qissota pada belahan apel, al-baydoa yang keputihan, wahia dan adapun al-qissota al-baydo, potongan apel yang warna putih yang ke dalam yang ke kuning-kuningan itu mah sesuatu bidahili tufahati dengan sesuatu bidahili tufahati ada di dalamnya apel, bidahili tufahati ada di dalamnya apel. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, darah itu kalau sudah putih ke kuning-kuningan maka dianggap bukan darah haid lagi, haidnya dianggap sudah berhenti. Nah ini pertanyaannya menggunakan apel. Al-hikayatus sadisatu, hikayat yang keenam, fi karohiyati tamtiti, di dalam makruhnya memanjangkan, di dalam makruhnya memanjangkan, fil azani, di dalam azan. Jadi ada kalimat-kalimat yang dimakruhkan untuk dipanjangkan kalimatnya, katanya. Apa itu? Karena ada al muazzinuna, para muazzin, orang-orang tukang azan, fi Makkah, di kota Mekah, ayyamal asrofi, di hari-hari yang mulia, ayyamal asrofi, di hari-hari yang mulia. Maksudnya hari-hari mulia itu di hari-hari peringatan. Orang-orang di Mekah itu kalau muazzinnya itu kalau pada hari-hari peringatan, pada hari-hari penting itu yumatituna, memanjangkan siapa muazzin, al-azana, pada azan, dipanjangin kalimat azannya ini. Faja'a, maka datang, marotan, suatu ketika, rojulun, siapa seseorang, min Hadramauta, dari Hadramaut, Yaman. Datanglah seseorang dari Hadramaut, ila amiri Makkata, ke amir, ke pemimpin kota Mekah. Ismuhu, namanya amir Mekah, Husainun, adalah Husain. Lalu orang itu, orang dari Hadramaut, datang ke pemimpin, ke gubernurnya lah kira-kira, gubernur kota Mekah. Gubernur kota Mekahnya namanya si Husain. Falamma dakhala, maka tatkala masuk siapa si rojul, alaihi, atas si Husain, qala, maka berkata siapa si rojul, maka berkata siapa rojul, laki-laki tadi yang dari Hadramaut, birof is-sauti, dengan meninggikan suara. Dia datang, kemudian dia masuk, lalu bilang, berkata, manggil dengan suara yang kencang, ya Husainu, bimaddisin, dengan memanjangkan sin. Jadi manggilnya bukan ya Husain, tapi ya Husain gitu, dengan kencang, ya Husain, dengan memanjangkan sinnya, sin gitu. Faghadiba, maka marahlah al-amiru, siapa sih penguasa tadi, marahlah, manggilnya ya Husain gitu. Udah panggil ya Husain gitu, kayak ya Husain. Ini manggil ya Husain gitu ya, sinnya dipanjangin. Marah dia. Faqala, maka berkatalah al-Hadrami, siapa orang Hadrami tadi, orang Hadramaut tadi, orang laki-laki tadi, berkata dia, godibta, kamu marah, bimaddismika, dengan memanjangkan namamu. Kamu marah, namamu itu dipanjangin nyebutnya.
Walam tagdob, tapi tidak marah kamu. Bimaddismillah, dengan memanjangkan nama Allah. Fil azani, di dalam azan. Jadi menurut cerita ini, jangan panjangan juga. Allahu Akbar, Allah panjang gitu. La ilaha, hak Allahnya itu dipanjangin gitu. Jadi dimakruhkan gitu. Katanya Hadromi tadi, kamu marah namamu dipanjangin manggilnya. Tapi kamu nggak marah nama Allah dipanjang. Itu jawabannya si Hadromi itu. Gitu ya. Al-hikayatus sabiyatu. Ya jangan pendek banget juga. Ada juga yang pendek banget kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang begitu azannya, ada yang begitu. Ya, tetap pakai seni, tapi juga dengan yang bagus gitu ya. Al-hikayatus sabiatu, hikayat yang ketujuh. Fi mas'alatis sholati, di dalam masalah sholat. Al-hikayatul ula, hikayat yang pertama dari hikayat yang ketujuh ini. Fi kaunil imami, di dalam adanya imam. Mardian, itu orang yang disenangi. Alal makmumi, atas para makmum. Imam itu memang seyogianya orang yang disenangi sama makmum. Orang yang sama dengan makmumnya, yang diridhoi, yang disukai. Ruwiya, diriwayatkan. Anna Syafi'iyya, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Taroka, meninggalkan siapa Asy-Syafi'i, al-kunuta, pada kunut, fis subhi, pada sholat subuh. Imam Syafi'i pernah ngimamin sholat subuh, tapi nggak pakai kunut. Padahal Imam Syafi'i kan mengatakan sunnah abad melakukan kunut subuh. Lama sholat, tatkala sholat siapa Imam Syafi'i, ma'a jama'atil hanafiyati, bersama jamaah mazhab Hanafi. Jadi Imam Syafi'i sholat, makmumnya adalah mazhab Abu Hanifah. Fi masjidi imamihim, sholatnya juga di masjid imamnya mereka. Imamnya mereka itu imamnya Abu Hanifah. Bidawahi Baghdad, di pinggiran kota Baghdad. Imam Syafi'i pernah ngimamin sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah. Di masjidnya, yang masjidnya itu menganut mazhab Hanafi. Beliau yang ngimamin sholat subuh, tapi beliau tidak menggunakan kunut. Faqala, maka berkatalah kasirun, mayoritas minan nasi, dari manusia. Nanyalah mereka. Fa'ala, mengerjakan siapa si Imam Syafi'i, zalika, demikian itu, adaban, karena adab, ma'al imami, bersama dengan imam. Beliau lagi sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, yang mazhabnya adalah Abu Hanifah. Maka kemudian beliau sholat subuhnya nggak pakai kunut subuh. Kenapa? Adab kepada imam. Anda diundang sama Masjid Muhammadiyah subuh, ya nggak usah pakai kunut. Terus tarawehnya 8, orang NU tarawehnya 8. Saya menghormati Masjid Muhammadiyah. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi adabnya seperti itu. Al-hikayatus saniyatu, hikayat yang kedua. Fi afdaliyatil jamaati, di dalam keutamaan berjamaah. Walau khalfa mukhalifi mazhabin, sekalipun berbeda, sekalipun khalfa di belakang. Sekalipun khalfa di belakang mukhalifi mazhabin, berbeda mazhab. Tetap sholat jamaah itu afdol, sekalipun di belakang orang yang beda mazhab. Jadi Anda sholat di masjidnya Muhammadiyah, beda mazhabnya kan, yang satu Syafi'i, yang satu Maliki. Tetap dianjurkan untuk berjamaah. Ru'iyah dilihat. Asy-Syaikhu Ibnu Hajar, siapa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yusolli, solat siapa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kan beliau ini kan salah satu ulama mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang dari imam Syekh
dari mazhab Imam Syafi'i. Yusolli sholat khalfal Hanafi, di belakang orang Hanafi, di belakang mazhab Hanafi. Fakila, jadi makmumnya dia. Fakila, maka ditanya lahu pada Ibnu Hajar, kaifa taqulu, bagaimana berkata kamu, bikaro hatil solati, dengan makruhnya solat, khalfahu, di belakangnya si Hanafi, summa tusolli, kemudian kamu sendiri solat, ma'ahu, bersama Hanafi. Ibnu Hajar Al-Haytami itu pernah membuat fatwa, membuat kata-kata, membuat ketetapan hukum di dalam kitabnya. Makruh hukumnya sholat di belakang orang yang beda mazhab. Kalau kita Imam Syafi'i mazhabnya, kemudian kita bermakmum kepada imam yang mazhabnya Imam Hanafi misalnya, maka itu dianggap makruh menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya. Nah, beliau sendiri suatu hari terlihat lagi sholat di belakang orang yang mazhab Hanafi. Ya ditanya dong sama muridnya, lah Imam, kamu ini gimana sih? Menurut kamu kan di kitab kamu itu makruh hukumnya sholat di belakang mazhab orang yang beda mazhab. Tapi kamu sendiri sholat sama mereka. Faqala, maka berkatalah siapa si Ibnu Hajar, zaka al-qaulu, zaka demikian itu maksud demikian makruhnya sholat, al-qaulu itu pendapat, wahaza, sedangkan ini sholat di belakangnya mazhab Hanafi, al-amalu adalah amal. Kalau itu mah pendapat, kalau ini mah pengamal. Jadi meskipun pendapatnya seperti itu makruh, tapi tetap yang dipegang, yang dikejar adalah afdoliyatil jamaahnya. Meskipun dibilang makruh, tapi diambil keafdolan jamaahnya. Tapi ini, sekali lagi, ini terkait dengan orang yang benar-benar kita tahu beda mazhab. Tapi kalau kita tahu orang ini nggak tahu tentang mazhab, ntar mazhabnya ini, ntar pegangnya ini, yang dia sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, kamu mazhabnya apa? Gak pakai mazhab-mazhaban saya, mazhabnya saya ini. Anda sholat di belakang dia tetap makruh itu. Kenapa? Karena khawatir ini orang wudunya bagaimana. Jangan-jangan dia nyentuh perempuan, tapi dianggap dia nggak batal. Dan dia sendiri nggak tahu. Kalau yang dia pakai itu adalah mazhab Maliki, dia sendiri nggak tahu gitu. Karena wudunya dia bukan pakai wudu Maliki, mungkin wudu dia pakai wudu Syafi'i. Jadi kalau Anda tahu ada orang yang dia sendiri nggak tahu mazhabnya apa, lalu kemudian dia beda, misalnya gini, Anda sholat di belakang orang, dia nggak baca Bismillah Fatihahnya, imamnya ini nggak baca Bismillah Fatihahnya, dan Anda tahu orang ini nggak tahu tentang mazhab. Kalau ditanya kenapa nggak baca Bismillah, oh itu di Mekah nggak baca Bismillah, gitu ya. Dan dia nggak tahu kalau itu mazhab apa. Maka jangan sholat di belakang itu. Kenapa? Karena kita Syafi'i wajib Bismillah itu bagian dari Fatih. Kalau Bismillahnya nggak dibaca, berarti Fatihahnya nggak lengkap. Kalau Fatihahnya nggak lengkap, berarti sholatnya tidak sah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah orang ini dia nggak baca Bismillah, tapi dia sendiri nggak tahu gitu. Kalau Anda ke Mekah, kan nggak baca Bismillah, itu mah udah pasti tahu mereka, karena mereka mazhabnya Hambali. Mereka sendiri tahu, saya pakai mazhab Hambali. Tapi kalau kemudian di Indonesia, di kampung-kampung, di masjid Anda menemukan orang nggak baca Bismillah, Fatihah, dan Anda ragu, ini orang ngerti Fatihah apa enggak, ngerti mazhab apa enggak. Kalau Anda ragu, udah lebih baik mufarokoh. Kenapa? Karena nggak sah itu. Nggak sah. Tapi ketika Anda tahu, Anda datang, ada orang dari mana, datang dari Arab, datang kemari, kemudian kita tahu dia memang mazhabnya Maliki atau Hanafi atau Hambali, lalu kemudian yang imamin, ya nggak apa-apa, Anda sholat di belakangnya. Sekelas Imam Sudes saja, imam besar ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, sekelas Imam Sudes saja ketika ngimamin di Indonesia pasti menggunakan Bismillah itu, Fatihahnya itu. Fatihah Bismillahnya dijaharin sekelas dia. Kenapa? Karena tahu Indonesia itu mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Al-hikayatus salisatu, hikayat yang
Tiga, fi afdaliyati jamaatil isya'i, di dalam keafdalan jamaah isya, di dalam keafdalan jamaah isya. An Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, dari Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri radhiyallahu anhu qala berkata Ubaidillah bin Umar, lam takun tidaklah ada tidaklah pernah tafutuni meninggalkan, terlewat nih padaku, sholatul isya'i, apa sholat isya, fil jamaati, dengan berjamaah, qotun, sama sekali. Saya nggak pernah tertinggal sholat isya berjamaah sekalipun, nggak pernah. Fanazala, maka mampir, maka bertamu, fanazala, maka bertamu bi denganku, lailatan, suatu malam, doifun, siapa, seorang tamu. Tapi suatu malam, suatu hari, suatu malam, datang seorang tamu bertamu kepadaku. Fasagoltu, maka aku sibuk, bisa babihi, dengan sebabnya tamu. Wafatatni, dan tertinggal nih padaku, sholatul isya'i, apa sholat isya, fil jamaati, dengan berjamaah. Karena repot ngurusin tamu ini, sehingga sholat isya'nya kelewat secara berjamaah. Ya jam 9 baru pulang tamunya, lalu udah rapi kan sholat isya'nya. Fakharajtu, maka keluar aku, atlubu, mencari aku, as-sholata, sholat, fi masajidil Basroh, di masjid-masjid kota Basroh di Irak. Keliling dia ke masjid-masjid kota Basroh. Fawajadtu, maka aku menjumpai, annasa, manusia, kullahum, semuanya manusia, qad shollu, sudah sholat, qad shollu, sungguh sudah sholat siapa mereka, wa guliqat, dan telah dikunci, al masajidu, apa masjid-masjid. Ngelihat orang udah pada sholat isya belum ente? Udah, kalau isya belum ente? Terus masjid udah dikunciin semua. Nyari temen buat sholat isya jamaah. Farojatu, maka kembali siapa aku, ila baiti, ke rumahku. Pulanglah dia, karena nggak ketemu orang yang udah sholat, yang belum sholat isya berjamaah. Saking susahnya, berarti udah sholat semua. Kalau dia ke Cinangka mah gampang banget, sholat isya belum tuh? Belum. Ayo sholat bareng, gampang nih ya. Gitu ya, udah gampang gitu ya. Ampar-amparan. Maka kembalilah dia ke rumahku, wakultu, dan aku berkata, qad waroda, sungguh telah datang, fil hadisi syarif, di dalam hadis asy-syarif, telah datang sabda Nabi di dalam hadis yang mulia, anna sholatal jamaati, bahwa sholat berjamaah itu tazidu menebihi, itu tazidu melebihi, apa sholatal jamaah, ala sholatil fardi, atas sholat sendirian, bisab'in wa isrina, dengan 27 darajatan, apa derajatnya. Kan kata Nabi, sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian seukuran 27 derajat. Apa yang dilakukan sama dia ini? Fasolaitu, maka sholat siapa aku, al isya'a, sholat isya, sab'an wa isrina marrotan, 27 kali. Dia malam itu sholat isya 27, berarti kan 27 kali 4 rakaat. Berapa rakaat dia sholat itu? Dia sholat isya 27 kali. 27 kali. Kenapa? Karena buat dipikir nandingin ini, bisa nandingin kan 27 derajat. Oh, saya sholat aja kalau gitu 27 kali sholat isya. Summa numtu, kemudian tidur aku. Kemudian tidur aku. Faro'aitu, maka melihat siapa aku, fil manami, di dalam tidur. Maka mimpi dia, ngelihat di dalam tidurnya, ka'ani, seakan-akan bahwasanya aku, ma'a kaumin, bersama dengan kaum, ala khailin, di atas kuda, wa nahnu, dan adapun kami, itu nastabiku, sedang berlomba. Nastabiku, berlomba. Jadi ngimpi lagi sama sekelompok orang, lagi lomba kuda, lomba pacuan kuda. Wa anna, dan adapun aku, arkudu, menunggangi siapa aku, ala farosi, di atas kudaku. Aku sendiri ada di atas kuda. Tapi apa yang terjadi? Falatal hakuhum, maka tidak bisa menyusul hum, pada mereka. Faltafata, udah dipacu banget nih kudanya dia, tapi nggak bisa juga ngejar kudanya orang-orang tadi itu, nggak bisa ngejar.
balapannya tertinggal di paling belakang, nggak bisa. Padahal udah dipecutin, nggak bisa nyusulin juga. Faltafata maka nengok ilayya kepadaku ahaduhum siapa salah seorang mereka. Nengoklah salah seorang mereka. Faqala maka berkata siapa ahaduhum salah seorang mereka li padaku, la tud'ib, jangan membikin susah kamu. Jangan membikin susah kamu farosaka pada kudamu. Dah, jangan bikin susah kudamu. Atau kalau bahasa lainnya, kamu jangan capek-capekin kudamu, kamu jangan nyiksa kudamu. Falasta maka tidak bisa kamu talhakuna menyusul kamu nak pada kami. Kamu mau pecut juga gak bakalan bisa. Kudamu itu nyusul kami gak bisa. Fakultu maka berkata siapa aku lahum pada mereka, 5 karena apa? Lah kenapa? Kok gak bisa-bisa kuda saya nyusul kamu? Li'anna karena bahwasanya kami sholaina sholat siapa kami al-isya'a isya jama'atan dengan berjamaah. Wa anta sedangkan kamu sholaita sholat siapa kamu wahdaka sendirian. Meskipun kamu sendiriannya 27 kali. Itu 27 kali sendiriannya kagak bisa nyusul. Apalagi sendirian cuma 1 kali. Yang 27 kali aja sholat isyanya gak nyusul-nyusul gitu ya. Fantabahtu maka bangun aku. Wa ana sedangkan aku itu magmumun orang yang sedih. Hazinun orang yang magmumun orang yang susah. Hazinun orang yang sedih. Lizalika karena demikian itu. Ya langsung bete dia, langsung sedih, langsung susah, langsung sedih, langsung susah karena persoalan itu. Al-hikayatur rabi'atu. Kita mah gak ada sedih-sedihnya. Ya emang gak tahu. Al-hikayatur rabi'atu hikayat yang keempat. Fijtihadin di dalam kesungguh-sungguhan. Fijtihadin di dalam kesungguh-sungguhan. Bisyai'in dengan sesuatu. Mujarrobin yang sudah teruji. Mujarrobin yang sudah teruji. Li ilmi duhulil waktu untuk mengetahui masuknya waktu. Jadi kalau kita ngelihat masuknya waktu, ini udah waktu sholat apa belum? Harus dengan melihat, mengetahui sesuatu yang sudah tajrib. Apa itu ya? Misalnya kalau handphone kan sudah tajrib, sudah teruji. Apalagi bunyi jam, bunyi alarm. Itu kan mengetahui waktunya sholat, datangnya sholat dengan sesuatu yang sudah teruji. Jangan sholat tapi nggak tahu masuknya waktunya itu dengan sesuatu apa, dengan tanda apa. Yang tanda itu tidak atau belum teruji. Anisyahi dari Syekh Ahmad ibni Hajar al-Haytami, annahu bahwasanya Syekh Ahmad ibni Hajar al-Haytami, karena ada yauman suatu hari, jalisan sedang duduk fil harami di Masjidil Haram al-Makki di kota Mekah. Wahwa sedangkan Syekh Ahmad ibni Hajar yanzuru sedang menunggu siapa Ibnu Hajar tulu al-fajri terbitnya fajar. Li sholati subhi untuk sholat subuh. Dulu kan belum ada alarm, belum ada jam, belum ada apa. Kalau mau sholat subuh maka lihat fajarnya udah muncul apa belum, udah terbit apa belum. Fajar ini udah terbit apa belum. Orang nunggu. Wakana dan ada apa fajar. Wakana dan ada apa fajar. Itu qad khofiyah sungguh samar apa fajar. Alaihim atas mereka, qad khofiyah sungguh samar alaihim atas mereka, tulu'uhu apa terbitnya fajar. Wakana dan ada apa fajar itu qad khofiyah sungguh samar alaihim atas mereka, tulu'uhu apa terbitnya fajar, bisababi sahabin dengan sebab awan kasifin yang tebal. Saat itu lagi mendung sehingga nggak kelihatan ini udah terbit fajar apa belum. Gitu ya, karena ada awan yang tebal. Fabainama huwa maka tatkala kondisi itu kazalika seperti demikian, maka fabainama huma maka saat kondisi seperti itu tiba-tiba ladagothu menggigit pada Ibnu Hajar akrobun apa kala jengking.
lagi nunggu fajar, lagi nunggu terbitnya fajar, dan bingung ini udah fajar apa belum. Tiba-tiba si Ibnu Hajar ini digigit sama kala jengking. Fakola, apa yang dikatakan Ibnu Hajar tatkala digigit sama kala jengking ini? Fakola, maka berkata Ibnu Hajar, liman pada orang indahu di sisinya Ibnu Hajar. Ketika dia digigit sama kala jengking, dia ngomonglah ke orang yang ada di sekitarnya dia. Akimu, dirikanlah kalian li sholatil fajri, untuk sholat fajar. Ketika dia digigit sama kala jengking, kata dia, oh udah masuk waktu subuh. Silakan, ayo sholat subuh. Udah masuk waktu sholat subuh. Faqalu, maka bertanya siapa mereka? Mereka orang-orang lahu pada Ibnu Hajar. Bima, sebab apakah arafta, mengetahui kamu zalika, demikian itu. Kamu tahu dari mana Ibnu Hajar kalau ini sudah waktu subuh? Tahu dari mana? Faqala, maka berkata Ibnu Hajar, naam, iya, tahu aku. Sebab apa aku tahunya? Biladgil akrobi, sebab tergigit kala jengking. Biladgil akrobi, sebab gigitannya kala jengking li padaku. Tambah bingung lagi. Kok kamu tahu waktu sholat subuh? Iya, dari gigitannya kala jengking nih. Barusan saya digigit sama kala jengking. Tambah bingung lagi kan mereka. Loh, kok tandanya adalah digigit kala? Fa innahu, maka sesungguhnya kala jengking. Ini katanya Ibnu Hajar. In kana, jika masih ada alailu, apa malam bagian tersisa. Kalau ini masih malam hari, kata Ibnu Hajar, lam tusallit, tidak akan mengganggu alayya, atasku, al akrobu, apa kala jengking, bil ladgi, dengan gigitan. Kalau ini masih malam, maka kala jengking nggak akan menggigit aku. Kenapa bisa begitu? Wala mana atha, dan niscaya mencegah ha pada kala jengking, auradul laili, apa wirid-wirid malam, wattahsinatu, dan benteng-benteng, bacaan-bacaan benteng, ya bacaan-bacaan penjagaan, al-lailatu, pada malam hari. Fa inni, maka sesungguhnya aku qad ataitu, sungguh melaksanakan aku, biha, dengan aurat. Kalau ini masih malam, aku ini gak bakalan digigit kala jengking. Kenapa? Karena masih terhijab, masih terhalang sama wirid malamku. Sama penjagaan malamku. Yang kalau aku baca itu, maka sampai malam aku akan terjaga. Jadi wiridnya ini kan maghrib. Kalau dia bacanya maghrib, maka dari maghrib sampai subuh dia akan terjaga dari apapun, kebal terhadap apapun. Nah, karena udah lewat malam gitu, wa amma auradun nahar, dan adapun wirid-wirid siang yang dibacanya dari subuh, kemudian kalau dia dibaca subuh, maka dia dari subuh sampai maghrib akan terjaga dari apapun saja. Adapun wirid-wirid malam, watahsinatuhu, dan penjagaan-penjagaannya siang, wa amma auradun nahari, dan adapun wirid-wirid siang, watahsinatuhu, dan penjagaan-penjagaan siang, fa inni, maka sesungguhnya aku, lam ati, belum melakukan aku, bisyai'in, dengan sesuatu, minha, dari aurat. Adapun wirid siang dan penjagaan siang aku belum melaksanakan. Kenapa? Karena dilaksanainya setelah sholat subuh. Aku belum melaksanakan. Faliza, maka karena itulah, tasallatot, mengganggu alayya, atasku, al akrobu, apa kala jengking. Wabihaza, dan sebab inilah, inilah ta'ayyana, jadi nyata. Ta'ayyana, jadi nyata, kaunul ladgiha, adanya gigitan kala jengking, adanya gigitan kala jengking, naharon, menunjukkan siang. Fabana, maka jadi jelas, al waktu, apa waktu, kazalika, seperti demikian. Jadi Ibnu Hajar menentukan waktu sholatnya itu dengan sesuatu yang sudah mujarab. Karena mujarabnya dia, wirid dia itu
Kalau wiridnya dia dibaca malam, baca wirid malam, maka sepanjang malam dia mau diapain saja nggak bakalan bisa. Mau digigit, mau dibunuh, mau diracun, nggak bakalan bisa. Mau dirampok, nggak bakalan bisa. Kalau dia bacanya subuh, maka sepanjang siang dia tidak akan bisa kenapa-apa, sudah terbentengi. Itu sudah mujarab bagi dia. Nah, makanya ketika dia digigit sama ular, dia tahu, oh udah masuk subuh nih. Kenapa? Saya belum wirid subuh siang. Jadi udah nembus nih, saya nembus gitu. Nembus. Jadi ternyata wiridnya punyanya wirid yang setengah-setengah hari gitu loh. Ya mungkin belum ada wirid yang 1 hari full tapi yang udah tajribah gitu. Yang ada tajribahnya itu yang setengah hari. Itulah yang membuat dia tahu bahwa ini sudah masuk waktu subuh. Al-hikayatul khamisah, hikayat yang kelima. Fitan bihil imami, di dalam fitan bihil imami, di dalam mengingatkan imam. Bitasbihi dengan tasbih, bitasbihi dengan bertasbih. Lirrojuli, bagi orang laki. Kalau imam lagi salah, imam salah, maka bagi laki-laki ngingetinnya adalah dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, kan gitu. Ceritanya apa ini? Karena ada ba'du tolabati, sebagian murid. Karena ada ba'du tolabati, sebagian murid. Sofako, menepuk-nepuk tangan. Sofako, menepuk-nepuk tangan. Litan bihi imamihi, untuk mengingatkan imamnya. Hina sahatat, kala lupa siapa imamihi. Min solatihi, dari solatnya. Suatu hari santri-santri ini ngingetin imamnya ini dengan cara nepuk tangan. Ma'a padahal anna sunnata, bahwasanya kesunahan fi haqqi rajuli, pada haknya laki-laki, hina izin tatkala itu maksudnya tatkala imamnya lupa, yang menjadi sunnahnya itu at-tasbihu, adalah bertasbih. Wa qala, dan berkata siapa ba'du tolabah. Ditanya, kenapa kok kamu ngingetinnya pakai tepuk tangan, nggak baca tasbih, padahal sunnahnya adalah baca tasbih. Maka berkatalah siapa ba'du tolabah, taroktu, aku meninggalkan, at-tasbiha, pada tasbih, al-matluba, yang dituntut, al-matluba, yang dituntut, lirojuli, pada laki-laki, li'annahum, karena bahwasanya ahli fikih, aku ini tidak membaca tasbih, karena bahwasanya ahli fikih qalu berpendapat tabtulu, jadi batal, as-sholatu, apa salat, iza qasoda, jika berniat, bitasbihi, dengan tasbih, at-tanbiha, untuk memperingat, untuk mengingatkan. Iza qasoda, jika berniat, bitasbihi, dengan bertasbih, at-tanbiha, berupa mengingatkan. Walaisa, dan tidaklah qasdi, niatku, fit tasbihi, di dalam bertasbih, illa, kecuali zalika, demikian itu, demikian tanbih, demikian mengingatkan. Fasoffaktu, maka bertepuk tanganlah siapa aku. Fasoffaktu, maka bertepuk tanganlah siapa aku. Kata si santri, kenapa kok kamu ini tepuk tangan? Kata santri, iya, sebab menurut ahli fikih, memang menurut ulama fikih, orang kalau lagi sholat, imamnya salah, lalu kita ini jadi makmum, langsung aja subhanallah, subhanallah. Yang dia tasbihnya itu niatnya adalah untuk ngingetin imam, itu batal sholatnya. Batal sholatnya itu. Kitanya yang batal sholatnya. Yang ngingetin subhanallah, subhanallah gitu. Yang ngucapin tasbihnya itu niatnya adalah ngingetin imam. Baca tasbih untuk ngingetin imam, batal sholatnya. Jadi gimana? Harus niatnya membaca tasbih sekaligus juga mengingatkan imam. Kalau dia seperti itu, maka dia bisa lebih tenang dulu. Enggak buru-buru. Imam baru salah dikit langsung menyamber aja. Subhanallah, subhanallah, menyamber aja gitu. Tenangin dulu, diem dulu. Tenangin dulu, itu maksudnya dia nata niat dulu gitu.
Karena emang batal itu. Membaca tasbih, ngingetin imam. Misalnya imam lagi sholat, wal asri innal insana lafi innal insana, kan bingung dia innal insana. Imam langsung makmum langsung nyaut aja lafi husrin gitu ya. Langsung aja dia nyamber. Agak pakai lafi husrin gitu. Innal insana. Bingung imamnya nih. Muridnya langsung si imam makmum langsung nyamber lafi husrin. Dia ngomong lafi husrin untuk ngingetin si imam, tapi niatnya dengan ngingetin imam, batal sholatnya. Batal sholatnya. Dia harus bacanya itu dengan niat baca zikir atau dengan niat tasbih, sekaligus juga ngingetin imam. Jadi hati-hati, jangan main nyamber aja. Imam lagi salah, imam lagi lupa, lagi bacaan lain, biarin lu mikir dulu. Gitu, jangan main sambar dulu. Nanti kalau langsung main sambar, Anda niatnya kayak begitu, ngingetin imam, batal itu sholatnya itu. Ya. Nah, katanya si murid ini, saya ini kalau nanti niatnya cuma ngingetin, ya saya batal sholatnya. Padahal saya ngucap tasbih itu karena pengen ngingetin si imam. Maka daripada saya batal, saya tepuk tangan aja. Seperti perempuan. Fakila, maka dikatakan lahu pada si makmum pada si murid, iksid, niatlah, bit tasbihi, dengan bertasbih, imtisalan, karena mengikuti, li amri sari, pada perintahnya sari, yaitu nabi. Li amri sari, pada perintahnya sari. Kamu niatlah bertasbih, sekaligus ngingetin imam. Itu baru benar. Kalau ngingetin doang tanpa niat bertasbih, itu menjadi batal. Al-hikayatu sadisatu, hikayat yang ke-6, fi husni zonni, di dalam husnuzon, berbaik sangka, bil imami, dengan imam. Yuhka, sama imam itu harus berbaik sangka, jangan berburuk sangka sama imam. Soal bacaan lah, soal gerakan lah, soal apalah, harus husnuzon sama imam. Yuhka, diceritakan, anna jama'atan, bahwasanya sekelompok jamaah, anna jama'atan, bahwasanya sekelompok jamaah, minal fuqaha'i, dari para ahli fikih, yazuruna, berziarah, datang, berkunjung, Habiban al-Ajami, kepada Imam Habib al-Ajami. Ini yang biasa kita bacain Fatihah, Habibil Ajami. Ada sekelompok ahli fikih datang berkunjung ke Imam Habib al-Ajami. Siapa Habib al-Ajami ini? Habib itu bukan Habib ya. Habib itu memang namanya, bukan gelar. Namanya itu Habib al-Ajami. Al-Ajami itu karena dia bukan orang Arab, maka disebut dengan al-Ajami. Habib al-Ajami, tilmizal Hasan al-Basri, muridnya Imam Hasan al-Basri. Fasolla, maka solatlah Habiban al-Ajami, bihim, dengan mereka fuqaha, solatan, satu solat. Lalu kemudian datang waktu solatlah Habibil Ajami, ngimamin. Jadi imam, makmumnya ini tamunya yang ahli fikih. Nah, di tengah-tengah lagi solat, walahina dan salah eja. Siapa si Habib? Fi qiraatihi, dengan bacaannya Habib al-Ajami, lahnan, dengan kesalahan, la yughayyiru, yang tidak merubah apa kesalahan, al makna, pada makna. Dia lagi baca Quran, lagi baca bacaan, lagi baca Fatihah atau lagi baca surah, salah eja, keserimpet mulutnya, tapi tidak merubah artinya, tidak merubah maknanya. Apa yang terjadi? Fa'an karo, maka mengingkari siapa mereka ahli fikih, alaihi, atasnya Habib al-Ajami, biqolbihim, di hatinya mereka. Maka mereka ini hatinya setelah itu ngomong, apa itu Imam Habib al-Ajami katanya guru besar Syekh, tapi kok bacanya tadi begitu sih? Salah, itu nggak begitu tuh. Itu mestinya idgham itu. Kenapa menjadi ikhfa? Kenapa jadi gitu? Ngomongin tajwid gitu. Padahal itu tidak merubah makna. Itu kan mestinya idgham itu. Kenapa jadi baca izhar itu? Gitu ya. Mereka mengingkari gitu. Katanya syekh, katanya imam besar. Apa yang terjadi sama mereka ini? Fa'asbahu, maka pagi hari mereka junuban, semua dalam keadaan junub. Tidur, kan malam tidur yang nginep. Semuanya dijunubin. Mimpi basah. Ada ahli fikih nih, ahli fuqaha ini.
malam mereka junub. Wal jawu, sedangkan udara saat itu baridun, lagi musim dingin. Coba bayangin, musim dingin, malam-malam junub. Gimana mau sholat subuhnya? Belum ada heater water, belum ada air panas dulu gitu ya. Ya mandinya dingin. Fanazalu, maka turun siapa mereka? Mereka fuqaha, ahli fikih, nahron, ke sungai. Ya kan mandinya kan di sungai zaman dulu. Ligus lil janabati, untuk mandi jinah. Coba pagi hari mereka semua mau nggak mau mandi di kali, mandi jinabat. Mandi jinabat lagi yang semuanya harus basah. Padahal saat itu udaranya udah begitu. Wafi asna'i guslihim, dan di tengah-tengah mandinya mereka jaa, datang asadun, apa, macan. Lagi mereka mandi, jaa, datang asadun, apa, macan. Wajalasa, dan duduk, apa, siapa si macan, fauqosiyabihim, di atas bajunya mereka. Coba, bajunya mereka didudukin sama macan. Fasohu, maka teriaklah siapa mereka ini, ahli fikih ini, fuqaha ini teriak, ya Habib agisna. Ya Habib, wahai Habib, agisna, tolonglah kami. Teriak, ya Habib, bantuin, ya Habib, tolong, ya Habib, tolong, gitu. Faja'a, maka datang Habibun, siapa, Habib al-Ajami. Habib Ajami ini datang. Wa amsaka, dan memegang siapa si Habib Ajami, uzunal asadi, kupingnya macan. Dijewer, berarti kan tunduk kan ini sama macan. Nah, kalau cerita yang kemarin berarti Habib Ajami ditundukin sama macan yang di rumah gitu ya. Makanya macan kan nyambung ini sebenarnya. Nyambung. Macan yang di luar tunduk sama dia. Berarti Habib Ajami ini sama istrinya tunduk nih. Gitu ya. Sama Habib Ajami, macannya itu diapain? Kupingnya dijewer. Waqala, dan berkata siapa Habib Ajami lahu, pada si macan, amma tidakkah kultu, aku katakan laka padamu wahai macan, la tata'arrad, janganlah mengganggu kamu, li adyafi, pada tamu-tamuku. Udah gue bilangin juga jangan ganggu tamu-tamu. Sambil ngomong ke macan, dijewer macannya sambil ngomong, udah dibilangin juga jangan ganggu. Sono pergi. Famasa, maka jalan al asadu, siapa sih macan. Ya udah dibilang gitu. Fata ajabu, maka heranlah siapa si fuqaha. Ya heranlah pasti, macan dijewer suruh pergi dinurut gitu ya. Fata ajabu, maka takjub siapa si fuqaha ini, ahli fikih. Faqala, maka berkata Habibun, siapa Habib. Ketika mereka ini udah takjub, nahnu, kami tahu ini sebenarnya. Padahal kan tadi kan dia cuma dalam hati doang kan mengingkarinya ini. Faqala Habib, maka berkatalah si Habib, nahnu, kami, kaumun, adalah kaum, kelompok, aslahna, yang memperbaiki kami, bawatinana, batin kami, fahofana, maka jadi takut kepada kami, al asadu, apa, macan. Kami ini ada kelompok sufi, kelompok tasawuf yang lebih mementingkan, yang lebih memperbaiki batin kami ketimbang zohir kami. Ya zohirnya tetap diperbaiki, tapi pada batas-batas tertentu kok disalahin. Padahal itu cuma kepleset-pleset aja yang manusiawi. Tapi kok dipermasalahin itu gitu. Kami ini lebih memperhatikan bagusnya batin kami. Itu membuat macan takut sama kami. Wa antum, sedangkan kalian kata Habib Ajami, kaumun, adalah kaum, kelompok, aslahtum, yang memperbaiki kamu, zawahirakum, zohir kalian, bacaan kalian memang dipaseh-pasehin, itu apa, tajwidnya betul-betul dipasehin. Iya, memang kaum kalian itu mementingkan itu daripada mementingkan yang dalam batin. Apa yang terjadi? Fahibtum, maka takut siapa kalian, minal asadi, dari macan. Kami mentingin batin, macan yang takut kepada kami. Kalian mentingin zohir, kamu yang takut sama macan. Kayak gitu. Husnuzoni, adapun husnuzon, matlubun, itu dituntut, walau bil asi, sekalipun dengan orang yang bermaksiat. Hatta, sehingga yutlaba, dituntut husnuzoni, apa husnuzon, fi mas'alatin, pada masalah fikhiyatin, yang sebangsa fikih.
Sama orang yang bermaksiat aja orang harus husnuzon. Jadi misalkan ada orang meninggal, lalu ditashid, apakah orang ini baik? Husnuzon aja, baik udah ngomong. Masa dia kagak pernah berbuat baik sih? Masa dia gak pernah berbuat baik sedikit pun? Jadi baik, udah ngomong aja baik. Husnuzon. Siapa tahu dia akhir hayatnya dia ngucapin taubat, kan gak tahu juga. Itu namanya husnuzon. Dituntut husnuzon itu sekalipun dengan orang yang maksiat. Begitupun juga husnuzon dituntut pada masalah fikih. Haitsu yaqulu, sekiranya berkata Sohibu Sofwati Zubat, siapa pengarang kitab Sofwatuz Zubat. Wa in tanah nahal imamu fabada. Wa in tanah naha, dan jika dehem al imamu, siapa imam dehem gitu ya. Fabada, maka tampak harfani, apa dua huruf. Tampak lagi dehem ini. Saya lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Dia dehem gitu. Dia dehem sehingga tampak ada dua huruf. Fal aula, maka yang lebih utama dawamul iktida, terus menjadi makmum, meneruskan makmum. Jadi terus dia menjadi makmum, tidak mufaraqah. Itu namanya husnuzon. Ai maksudnya iza tanah naha, jika dehem al imamu, siapa imam, wa zohara, dan tampak minhu dari imam harfani, apa dua huruf. Fal aula, maka yang lebih utama lil makmumi, pada seorang makmum, dawamul iktidai, itu meneruskan makmum, meneruskan iktidak, meneruskan ikut, meneruskan makmum. Mu'taqidan, dengan meyakini, hamlan, dengan membawa, ala atas annahu, bahwasanya si imam, tanah naha, berdehem siapa si imam, bi uzrin, sebab uzur. Al hikayatus sabiatu, satu lagi deh ya, tanggung. Hikayat yang ketujuh, fi karahiyati sholati, di dalam makruhnya sholat, fil auqati, di waktu-waktu, al makruhati, yang dimakruhkan. Makruh sholat itu di waktu yang dimakruhkan, habis subuh, habis asar, tanpa ada sebab. Yuhka, diceritakan, anna ahadan, bahwasanya seseorang, aroda, ingin siapa ahad, ayu sholia, sholat siapa si ahad, nafilatan, sholat sunnah, ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Ada orang ingin sholat sunnah setelah sholat subuh. Fa'ankaro, maka mengingkari, alaihi, atas si ahad, Sa'id bin al-Musayyab, siapa? Imam Sa'id ibnul Musayyab. Au Ibrahim ibnu Adham, atau Ibrahim bin Adham. Ini ragu nih yang nyeritain. Ini Sa'id ibnu Musayyab atau Ibrahim bin Adham ini yang mengingkari, yang menegur itu. Falam yantahi, maka tidak mengurungkan. Falam yantahi, maka tidak mengurungkan siapa si ahad, hu, pada sholat. Tetap aja nggak diurungin. Padahal udah bilang, ini habis sholat subuh nggak ada sholat lagi, kagak ada sebab, nggak ada apa, langsung sholat sunnah. Padahal kagak ada sabab, tidak ada sabab apapun, dia sholat sunnah habis sholat subuh. Tapi udah dibilangin begitu, tapi dia tetap tidak mau, tidak mengurungkan. Faqala, maka berkatalah siapa Sa'id ibnul Musayyab, berkatalah Sa'id ibnul Musayyab atau Ibrahim bin Adham, yu'azzibukumullah, akan mengazab, akan menyiksa kepadamu Allah, siapa Allah, ala hazi sholati, atas sholat ini. Katanya beliau, Allah akan menyiksamu, akan mengazabmu atas sholatmu ini yang kamu lakukan setelah sholat subuh tanpa ada sebab. Qala, berkata ini si ahad ini, berkata, ayu azibuni, apakah mengazab padaku Allah, siapa Allah, ala sholati, atas sholat. Kata orang ini, masa iya Allah mengazabku gara-gara sholat? Kan ini kan gue sholat, masa mengazabku gara-gara sholat? Qala, maka berkata Sa'id ibnul Musayyab, la, bukan, memang bukan, Allah tidak mengazabmu atas sholat ini, bukan. Walakin, akan tetapi, yu'azzibuka, mengazab siapa Allah kepadamu, ala mukhalafati sunnah, karena menyalahi sunnah. Kamu tidak diazab karena sholat ini, kamu diazabnya karena kamu menyalahi sunnah. Al-fawaidul mukhtarah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi min ahli khair wa la taj'al wa iyya min ahli syarri min ahli jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.